Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Kadang gue heran ya, kenapa banyak orang masih mikir kalau jadi manusia paling baik sedunia tuh otomatis bikin hubungan aman. Padahal seringnya malah kebalik. Yang terlalu baik, terlalu nurut, terlalu iya-iya aja. Justru paling gampang dipakai terus dibuang. Ngehe emang. Dan ini nggak cuma cewek doang ya, cowok juga banyak yang kayak gitu. Baru suka dikit langsung full effort, full available, full ngalah. Ujung-ujungnya nggak dihargain. Kenapa? Karena hidupnya jadi muter cuman buat nyenengin orang lain sampai lupa dirinya sendiri siapa. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas hal itu. Gimana caranya tetap jadi orang yang baik tanpa jadi badut emosional buat orang lain. Gimana caranya perhatian tanpa jadi people pleaser. People pleaser tuh orang yang terlalu pengen disukai sampai rela ngorbanin dirinya sendiri. Dan gimana caranya punya boundaries alias batasan diri, tanpa takut dibilang berubah atau egois. Karena percaya deh, orang jauh lebih respect sama seseorang yang punya standar dibanding orang yang rela berubah jadi apa aja demi dicintai. Mau cowok atau cewek sama aja. Kalau dari awal lu sibuk bikin topeng biar diterima, lama-lama yang orang suka bukan diri asli kamu, tapi karakter palsu yang lu mainin tiap hari. Capek anjir hidup kayak gitu. Dan tenang, ini bukan bahasan sok toksik, jual mahal, atau pura-pura dingin biar dicariin. Bukan. Ini soal gimana caranya berhenti jadi manusia yang terlalu takut bikin orang kecewa, sampai rela ngecewain dirinya sendiri tiap hari. Karena lucunya ya, orang yang paling menarik tuh biasanya bukan yang paling ngejar perhatian, tapi yang tahu value dirinya sendiri dan gak gampang ngasih akses ke semua orang. Cowok respect cewek yang punya standar. Cewek juga respect cowok yang gak haus validasi kayak bocah minta disayang terus. Jadi ya, ada beda besar antara baik hati sama terlalu gampang diakses. Dan banyak orang tolol gak sadar mereka udah nyebrang ke sisi yang kedua. Oke, sekarang kita bongkar satu-satu. Nah, sekarang masuk ke bagian paling bahaya nih, treatment. Cara kita memperlakukan orang yang kita suka. Karena justru di titik itu orang paling sering berubah jadi tolol. Serius, mau cowok mau cewek sama aja. Pas ketemu orang yang sesuai tipe, langsung aturan hidup hilang semua. Yang tadinya punya boundaries, tiba-tiba jadi lembek kayak kerupuk kena kuah. Dan lucunya orang gak sadar. Mereka bilang, enggak kok gue santai. Padahal dalam kepalanya udah, anjir senyumnya lucu banget. Gila dia ganteng cantik banget. Itunya gede banget asoy. Fix ini tipe gue. Nah justru pas lu ketemu orang kayak gitu, itu momen dimana lu harus ekstra waras. Bukan malah makin bego. Karena kebanyakan orang tuh kalau udah suka, langsung pengen ngeiyain semuanya. Rela ngubah jadwal, nurunin standar, bikin pengecualian. Padahal orang yang baru datang ke hidup lu, belum tentu layak dapat privilege segitunya. Ini yang sering gak dipahami. Banyak cewek yang bilang, gue beda sama dia. Banyak cowok juga ngerasa, ini cewek worth it buat gue effort gila-gilaan dari awal. Lah masalahnya, kalian baru kenal woy. Baru ngobrol berapa jam udah ngasih treatment spesial, kayak udah pacaran 3 tahun. Tolol gak sih? Dan yang lebih parah, orang ganteng cantik emang sering dapat akses gampang, karena banyak orang langsung silau. Makanya penting banget punya mindset. Siapapun orangnya, treatment tetap sama. Mau dia kaya, cakep, tinggi, seksi, terkenal, atau vibes-nya bikin lu halu tiap malam, ya tetap harus lewat proses. Jangan mentang-mentang lu suka, terus semua aturan dibuang ke God. Karena saat lu bisa konsisten sama standar lu sendiri, di situ orang mulai sadar kalau lu bukan manusia yang gampang dimainin. Cowok respect cewek yang gak gampang luluh cuma gara-gara dikasih attention dikit. Cewek juga respect cowok yang gak langsung kehilangan harga diri cuma karena ketemu cewek cantik. Jadi intinya bukan jadi dingin atau sok jual mahal ya, tapi jangan gampang mabok sama rasa suka. Karena banyak orang hancur bukan karena cinta, tapi karena terlalu cepat ngasih akses ke orang yang belum buktiin apa-apa. Nah, lanjut. Setelah lu ngerti soal jangan gampang ngasih treatment spesial cuma karena suka sama orang, sekarang masuk ke bagian yang lebih penting lagi. Lu harus punya list, alias standar hidup dan kriteria yang jelas. Dan anehnya ya, banyak orang masuk hubungan tuh tanpa list sama sekali. Modal baper doang. Modal chemistry doang. Chemistry tuh ya rasa nyambung, rasa klik pas ngobrol. Agak bego nggak sih? Emang mau nyari pasangan hidup atau nyari temen nongkrong semalam? Karena pas lu nggak punya standar yang jelas, lu bakal gampang banget ngubah arah hidup cuman gara-gara ketemu orang yang sesuai tipe fisik lu. Ini yang sering kejadian. Cewek ketemu cowok ganteng dikit langsung, ya udah nggak apa-apa beda prinsip. Cowok ketemu cewek cantik dikit langsung, nanti juga bisa disesuaiin. Padahal dari awal value hidup, cara pandang dan prinsip hidup udah tabrakan. Satu pengen nikah muda, satunya anti komitmen.
Satu pengen punya anak, satunya gak mau ribet. Satu pengen hidup tenang, satunya tiap weekend mabok dan hilang kabar. Tapi karena rasa suka udah keburu naik, semua red flag, tanda bahaya, malah dipaksa kelihatan lucu. Tolol emang manusia kalau udah kesepian dan haus validasi, alias haus pengakuan dan perhatian. Makanya sebelum lu dating sama siapa-siapa, lu harus udah tahu dulu apa yang penting buat hidup lu. Lu maunya hubungan kayak gimana? Cara diperlakuin yang bikin lu nyaman tuh kayak apa? Dan ini berlaku buat cowok maupun cewek. Jangan jadi orang yang tiap ketemu orang baru, langsung ngubah standar kayak bunglon gak punya pendirian. Karena orang yang gak punya prinsip bakal gampang ke bawah suasana. Dan ujungnya capek sendiri. Nah, pas lu lagi ngobrol atau jalan sama seseorang, tugas lu tuh bukan cuma bikin dia suka sama lu. Tapi ngeliat, nih, orang cocok gak sama hidup gua? Itu poinnya. Karena banyak orang terlalu fokus pengen dicintai, sampai lupa ngecek apakah orang itu layak buat masuk ke hidupnya. Dan kalau ternyata nggak sejalan, ya udah, cabut, selesai, nggak usah maksa, nggak usah sok, gue bisa memperbaiki dia. Itu bukan hubungan, woy, itu proyek renovasi manusia. Kalau dari awal aja udah bikin lu harus ngorbanin prinsip hidup lu sendiri demi cocok sama dia, ya itu tandanya bukan buat lu. Sesimpel itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang banyak orang gagal paham tentang waktu. Karena denger baik-baik ya, orang bakal nganggep waktu lu berharga kalau lu sendiri juga nganggep waktu lu berharga. Simple. Tapi banyak orang justru jadi badut pas suka sama seseorang. Baru juga deket, udah available 24 jam kayak minimarket. Jam 1 malam dipanggil? Gas. Dia ngajak dadakan? Langsung cus. Chat dibales 0,2 detik kayak customer service. Lah terus heran kenapa nggak dihargain. Ngehe emang kadang manusia kalau udah haus perhatian. Dan ini berlaku buat cowok maupun cewek. Banyak cowok terlalu gampang ninggalin hidupnya cuma demi cewek yang belum tentu serius. Banyak cewek juga langsung full available cuman gara-gara cowoknya ganteng dan ngomongnya manis. Padahal, kalau lu sendiri nggak bisa jagain value waktu lu, orang lain juga nggak bakal nganggep itu penting. Makanya pas lu lagi masuk fase dating, jangan jadi manusia tanpa kehidupan yang tiap saat bisa dipanggil. Lu punya hidup sendiri, punya kerjaan, punya temen, punya me time, punya hal lain selain dia. Dan justru itu yang bikin orang respect. Karena gini, kalau dari awal lu ngasih akses full ke seseorang yang belum buktiin konsistensi, ya dia bakal nganggep, oh gampang ternyata. Makanya kadang date tuh nggak usah maraton 6-7 jam kayak lagi study tour. Cukup. Ketemu, ngobrol, lihat vibes, tuker pikiran, terus pulang. Biar otak lu masih waras buat mikir. Bukan ke bawah halu gara-gara ngobrol kelamaan terus ngerasa, anjir soulmate gue nih. Tolol. Itu kadang dopamin doang. Dan lucunya banyak orang takut kalau waktunya bentar nanti nggak cukup buat kenal lebih jauh. Lah justru itu poinnya bego. Kalau dia masih penasaran dan masih pengen ngobrol sama lu, berarti bakal ada pertemuan berikutnya. Yang lu bangun tuh rasa penasaran dan konsistensi, bukan langsung ngasih semua akses di awal. Karena hubungan yang sehat tuh bukan soal siapa yang paling cepat nempel, tapi siapa yang konsisten hadir seiring waktu. Jadi makin seseorang nunjukin effort tuh usaha nyata, bukan omdo doang. Dan makin dia konsisten, ya makin besar juga akses yang dia dapat ke hidup lu. Fair. Dan orang yang beneran niat bakal ngerti itu. Yang marah karena nggak bisa akses lu kapan aja. Biasanya emang dari awal cuma pengen kenyamanan instan doang. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang susah banget dilakuin sama orang yang takut kehilangan, yaitu bilang enggak. Karena banyak orang tuh mikir kalau nolak dikit aja nanti orangnya ilfeel. Takut dibenci. Takut nggak diajak jalan lagi. Takut kehilangan orang yang baru juga kenal 3 jam. Tolol nggak sih? Dan ini sering kejadian pas lu lagi suka-sukanya sama seseorang. Mau cowok atau cewek sama aja. Lagi date, ngobrolnya nyambung, ketawa terus, vibes-nya enak. Vibes tuh, ya suasana dan koneksi pas ngobrol. Terus tiba-tiba otak lu mulai ngehe sendiri. Anjir, dia ternyata lebih menarik dari foto. Gila, gue nyaman banget. Fix ini orang beda. Nah, di titik itu biasanya boundaries mulai ambruk. Boundary itu batasan diri. Dan banyak orang gagal karena mereka nganggep kalau bilang enggak berarti nolak orangnya secara keseluruhan. Padahal enggak. Lu bisa suka sama seseorang tapi tetap punya batas. Itu namanya waras. Contohnya gini. Misalnya lu punya aturan kalau first date jangan terlalu lama atau jangan langsung main ke rumah. Terus pas lagi date ternyata seru banget. Dia lucu, ganteng cantik, obrolannya masuk, bikin lu nyaman. Nah pas udah mau pulang dia bilang, lanjut aja yuk ke tempat gue, atau ayo nongkrong bentar lagi. Dan otak lu langsung perang. Karena satu sisi lu pengen, tapi sisi lain lu tahu itu ngelewatin batas yang udah lu bikin sendiri.
Terus biasanya orang mulai jadi badut buat dirinya sendiri. Ah, sekali ini aja nggak apa-apa kali ya. Takutnya dia ilfeel kalau gue nolak. Nanti nggak diajak ketemu lagi. Lah kalau cuma gara-gara lu punya batas terus dia langsung hilang, berarti dari awal emang niatnya bukan kenal lu lebih jauh. Dia cuma pengen akses cepet. Dan orang kayak gitu emang harusnya pergi. Makanya penting banget belajar bilang enggak tanpa harus jadi kasar. Lu bisa bilang, gue seneng kok jalan sama lu, gue juga nyaman, tapi gue nggak mau buru-buru. Udah, simple. Itu bukan jual mahal. Itu namanya punya kontrol diri. Karena orang yang tepat nggak bakal kabur cuma gara-gara lu punya boundaries. Justru mereka respect. Cowok respect cewek yang nggak gampang luluh cuma gara-gara digombalin dikit. Cewek juga respect cowok yang nggak maksa dan nggak haus validasi fisik cepet. Tapi Pikong, gua ngacengan woy. Ya sama, Mimin juga ngacengan kok tapi tahu tempat. Ingat ya cowok mahal tuh mikir pakai kepala atas bukan pakai kepala bawah, oke? Dan ingat ya, kalau seseorang terus maksa setelah lu bilang enggak itu bukan chemistry. Itu ego. Jadi jangan takut bikin orang kecewa demi jagain diri lu sendiri. Karena banyak orang nyesel bukan karena terlalu cuek, tapi karena terlalu cepat nurunin batas demi seseorang yang belum tentu niatnya bener. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak bikin orang kehilangan harga diri tanpa sadar. Yaitu nggak bisa baca level ketertarikan orang lain. Banyak banget orang yang pas mulai ngerasa hubungan berubah, bukannya mundur dikit buat mikir, malah makin nempel kayak perangko. Tolol banget. Dan ini sering kejadian di awal hubungan. Awalnya dia semangat banget, chat terus, nelpon terus, cariin terus. Lu juga jadi kebawa suasana, ngerasa, wah anjir dia serius nih. Tapi namanya hubungan tuh ada naik turunnya. Ada fase orang lagi intens banget, ada fase orang mulai agak slow. Nah masalahnya, banyak orang nggak bisa bedain mana lagi sibuk normal, sama mana udah mulai nggak tertarik. Dan pas mereka mulai ngerasa lawan bicaranya berubah, sisi people pleaser mereka langsung panik. People pleaser tuh orang yang terlalu pengen disukai sampai rela capek sendiri. Jadi pas orang lain mulai menjauh, dia malah makin ngejar. Chat makin sering, perhatian makin brutal, overthinking makin gak ngotak. Padahal yang terjadi, orang satunya malah makin ilfeel. Karena energi desperate tuh kerasa banget. Mau cowok mau cewek sama aja. Banyak cowok pas ceweknya mulai dingin malah jadi badut. Spam chat, spam telepon, bikin story galau tiap malam. Banyak cewek juga sama, pas cowoknya mulai berubah langsung nyoba menangin dia balik pakai perhatian berlebih. Lah bego. Kalau seseorang mulai menjauh, jangan langsung ngejar kayak hidup lu bergantung sama dia. Orang yang waras tuh bisa baca energi. Kalau dia effortnya turun, ya lu juga jangan maksa terus nyodorin energi full. Karena hubungan itu bukan CEPR satu arah. Kalau cuma satu orang yang sibuk ngidupin hubungan, lama-lama capek sendiri anjir. Makanya penting banget ngerti konsep pullback. Pullback tuh mundur dikit, kasih jarak, lihat reaksinya. Bukan buat main games ya, tapi buat ngeliat, nih orang emang masih niat gak sih? Karena orang yang beneran mau sama lu bakal nyari jalan buat tetap hadir. Bukan malah bikin lu bingung tiap hari. Dan kalau akhirnya dia makin jauh, makin hilang, makin gak jelas, ya udah, biarin. Itu jawaban. Jangan jadi manusia yang terus maksa hubungan hidup, padahal orang satunya udah setengah kaki keluar pintu. Karena kadang kehilangan orang itu gak sesakit kehilangan harga diri gara-gara terlalu mati-matian mempertahankan orang yang udah gak peduli. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling susah buat orang yang gampang attach. Attach tuh gampang nempel emosinya, yaitu ngerti kapan harus ngasih dan kapan harus nahan diri. Karena banyak orang tuh kalau udah suka sama seseorang, otaknya langsung berubah jadi mode istri suami jadi-jadian. Baru juga deket 2 minggu, tapi effortnya udah kayak mau nikah bulan depan. Tolol banget. Dan ini berlaku buat cowok maupun cewek. Banyak cewek baru ditemuin beberapa kali udah sibuk pengen ngurusin hidup cowoknya. Masakin, beresin kamar, nyuci, jadi emotional support 24 jam. Banyak cowok juga sama, baru deket bentar udah keluar duit brutal, ngorbanin waktu, nolongin semua masalah hidup dia, pokoknya pengen kelihatan paling berguna sedunia. Kenapa? Karena dalam kepala mereka ada pikiran bego kayak, kalau gue ngasih lebih banyak, dia bakal makin sayang sama gue. Padahal nggak sesimpel itu anjir. Itu bukan cinta, kadang itu transaksi emosional berkedok perhatian. Lu ngasih segunung effort dengan harapan dibales perasaan yang sama. Dan pas nggak dibales, mulai sakit hati sendiri. Mulai ngerasa dimanfaatin. Lah siapa suruh ngasih paket suami atau istri premium ke orang yang baru kenal 10 hari? Ini yang banyak orang nggak sadar. Ngasih itu nggak salah.
Jadi perhatian itu nggak salah. Tapi overgiving, ngasih berlebihan, itu sering jadi tanda kalau lu takut nggak cukup berharga tanpa semua effort itu. Makanya ada orang yang rela jungkir balik demi bikin orang lain betah, padahal orangnya sendiri belum tentu serius. Nah di sini lu harus belajar satu hal penting. Orang harus earn it. Earn itu dapetin lewat usaha dan konsistensi. Jadi kalau seseorang baru hadir bentar di hidup lu, jangan langsung dikasih akses treatment level pasangan tetap. Jangan baru sekali 2 kali jalan terus lu udah jadi babu emosionalnya. Ngehe banget itu. Karena hubungan sehat tuh bertumbuh pelan-pelan. Effort naik seiring waktu. Bukan langsung all in dari awal terus berharap orangnya kagum. Dan cowok-cewek sama aja. Cewek nggak perlu buru-buru jadi calon istri sempurna demi dipilih. Cowok juga nggak perlu jadi ATM berjalan atau penyelamat hidup demi dicintai. Karena orang yang beneran suka sama lu nggak butuh lu jungkir balik dulu baru mau stay. Dan kalau seseorang cuma stay karena semua yang lu kasih, percaya deh, dia nggak cinta sama lu. Dia cinta sama kenyamanan yang lu kasih. Nah sekarang masuk ke bagian yang paling banyak bikin orang nggak bahagia dalam hubungan. Yaitu, nggak berani ngomongin apa yang sebenarnya dia pengen. Serius deh, banyak orang tuh terlalu takut kelihatan ribet, takut bikin pasangan ilfeel, takut dianggap banyak maunya. Jadi ujung-ujungnya diem, nahan semuanya sendiri. Padahal dalam hati kesel setengah mati. Dan ini berlaku buat cowok maupun cewek. Banyak cewek nggak berani ngomong soal apa yang bikin dia nyaman karena takut dibilang cerewet. Banyak cowok juga pura-pura santai padahal sebenarnya ada banyak hal yang ganggu dia. Kenapa? Karena takut kalau terlalu jujur nanti orangnya pergi. Lah kalau cuma gara-gara lu ngomong kebutuhan dan keinginan lu terus dia kabur, berarti dari awal emang dia nggak siap buat hubungan sehat. Sesimpel itu. Tapi ya itu. Manusia kadang bego kalau udah takut kehilangan. Nah, yang harus lu pahamin, ngomongin desire. Desire tuh keinginan atau kebutuhan dalam hubungan. Itu bukan berarti lu egois. Justru itu bagian dari hubungan yang sehat. Karena pasangan lu bukan cenayang anjir. Mana dia tahu apa yang bikin lu nyaman kalau lu aja nggak pernah ngomong. Misalnya soal perhatian, komunikasi, cara diperlakuin, bahkan soal intimasi juga. Kalau ada sesuatu yang nggak bikin lu nyaman atau nggak sesuai sama yang lu suka, ya ngomong. Jangan malah fake nikmat cuma demi jagain ego pasangan. Tolol banget kalau sampai harus bohong soal kebahagiaan sendiri, cuma supaya orang lain nggak tersinggung. Dan lucunya banyak orang lebih takut bikin pasangan kecewa dibanding ngecewain dirinya sendiri tiap hari. Padahal hubungan yang sehat tuh harusnya bikin 2 orang sama-sama nyaman buat jujur. Bukan cuma satu pihak yang terus ngalah. Makanya penting banget punya keberanian buat ngomong, gue sukanya gini, gue nggak nyaman kalau kayak gitu, gue butuh diperlakuin kayak gini. Dan ngomongnya juga nggak usah galak atau drama. Santai aja tapi jelas. Karena saat lu bisa ngomongin kebutuhan lu dengan pede, orang bakal ngerti kalau lu menghargai diri sendiri. Cowok respect cewek yang tahu apa yang dia mau dan gak takut ngomong. Cewek juga respect cowok yang bisa jujur soal perasaannya tanpa gengsi sok kuat terus. Dan orang yang beneran sayang sama lu bakal berusaha nyesuaiin diri, bukan malah bikin lu ngerasa bersalah karena punya kebutuhan. Jadi berhenti jadi manusia yang rela gak bahagia cuma demi dianggap gampang diatur. Karena hubungan bukan soal siapa yang paling banyak diam, tapi siapa yang cukup dewasa buat jujur tanpa takut kehilangan dirinya sendiri. Nah ini nyambung banget sama poin sebelumnya. Karena setelah lu mulai berani ngomongin apa yang lu mau dalam hubungan, sekarang masalah berikutnya adalah lu terlalu takut sama reaksi orang lain. Dan anjir ya, ini penyakit banyak orang. Mau cowok atau cewek sama aja. Semua terlalu sibuk mikirin, kalau gue ngomong gini nanti dia marah nggak ya? Kalau gue jujur nanti dia ilfil nggak ya? Kalau gue nunjukin diri gue yang asli nanti dia ninggalin gue nggak ya? Lah terus kapan jadi diri sendiri kalau hidup lu isinya nyesuaiin semua orang? Capek nggak sih jadi manusia palsu terus? Banyak orang pas dating tuh nggak lagi fokus cari pasangan yang cocok. Mereka malah sibuk jualan versi fake dirinya sendiri biar diterima. Tolol banget. Contohnya gini, ada orang yang dari awal pengen hubungan serius, pengen nikah, pengen punya keluarga. Tapi dia takut ngomong karena takut lawan bicaranya kabur. Ada juga yang punya anak, punya masa lalu tertentu, punya prinsip hidup tertentu, tapi disembunyiin dulu biar orangnya keburu sayang. Lah ngapain? Biar makin lama makin sakit pas akhirnya ketahuan. Dan ini berlaku buat cowok juga. Banyak cowok pura-pura jadi cowok santai nggak baperan, padahal aslinya pengen hubungan jelas. Banyak cewek juga pura-pura chill, padahal sebenarnya butuh kepastian. Semua demi takut kehilangan orang yang bahkan belum tentu cocok. Ngehe emang kalau manusia udah haus diterima. Padahal yang harusnya lu fokusin tuh bukan gimana caranya biar dia suka sama gue. Tapi, kalau gue jadi diri sendiri, dia masih mau stay nggak? Itu yang penting.
Karena hubungan sehat tuh nggak dibangun dari topeng. Lu nggak mungkin pura-pura selamanya kan? Cepat atau lambat sifat asli lu bakal keluar juga. Jadi, daripada capek acting dari awal, mending jujur aja sekalian. Karena orang yang emang cocok sama lu bakal nerima versi asli lu. Dan yang nggak cocok, ya bakal pergi sendiri. Bagus dong. Berarti tersaring lebih cepat. Makanya jangan takut ngomongin prinsip hidup lu, masa lalu lu, kebutuhan lu, atau cara pandang lu cuman gara-gara takut ditolak. Penolakan itu bukan akhir dunia. Kadang itu justru penyelamat lu dari hubungan yang salah. Karena makin autentik tuh jadi diri sendiri tanpa ngibul demi diterima, makin gampang juga lu bedain mana orang yang beneran cocok sama lu dan mana yang cuman suka versi palsu yang lu tampilkan. Nah, terakhir dan gak kalah penting. Sekarang kita masuk ke poin yang paling susah diterima banyak orang. Self-love. Dan jangan salah ya, self-love itu bukan sekadar skincare-an sambil denger lagu galau terus upload healing di story. Self-love tuh egois. Iya, egois. Karena pas lu mulai beneran sayang sama diri sendiri, lu bakal mulai berhenti ngabisin semua energi buat nyenengin orang lain. Dan banyak orang gak siap buat itu. Kenapa? Karena mereka dari dulu terlalu terbiasa jadi manusia penyelamat. Terlalu sibuk ngurusin pasangan, mantan, temen, sampai lupa dirinya sendiri berantakan. Padahal waktu dan energi lu tuh terbatas anjir. Lu gak bisa ngasih 100% ke semua orang terus berharap diri lu tetap utuh. Mustahil. Dan lucunya banyak orang mikir kalau jadi terlalu baik bakal bikin mereka makin dicintai. Padahal kenyataannya, orang justru paling tertarik sama orang yang kelihatan bahagia sama hidupnya sendiri. Mau cowok atau cewek sama aja. Coba deh pikir, orang yang auranya paling menarik tuh biasanya bukan yang sibuk ngejar validasi, tapi yang kelihatan fokus sama dirinya sendiri. Yang ngerawat diri, punya hidup, punya kesibukan, punya standar, punya glow beda. Glow tuh bukan cuma muka glowing ya, tapi energi orang yang kelihatan hidupnya keurus. Dan itu nggak datang karena dia jungkir balik buat nyenengin mantannya, itu datang karena dia invest ke dirinya sendiri. Invest tuh yang ngeluarin waktu, tenaga, perhatian buat bikin dirinya berkembang. Makanya cowok sering kagum sama cewek yang kelihatan ngerawat diri dan punya hidupnya sendiri. Cewek juga sama, lebih respect sama cowok yang punya tujuan hidup dan nggak kehilangan dirinya cuma gara-gara cinta. Karena orang yang terlalu nempel dan terlalu available, biasanya malah kehilangan daya tariknya. Ngehe tapi nyata. Jadi kalau lu bingung harus jadi versi diri yang mana? Versi yang tiap hari sibuk nyenengin orang sampai lupa diri sendiri, atau versi yang fokus sama kebutuhan, kesehatan mental, penampilan, tujuan hidup, dan kebahagiaan diri sendiri? Percaya deh, orang bakal lebih tertarik sama versi kedua. Karena nggak ada yang lebih seksi daripada orang yang tahu value dirinya sendiri, dan nggak rela ngorbanin dirinya cuma demi diterima orang lain. Nah, kalau dari semua yang kita bahas hari ini, ada satu hal yang paling penting buat diingat. Itu adalah, jangan kehilangan diri sendiri, cuma demi dicintai orang lain. Serius, banyak banget orang yang pas suka sama seseorang langsung berubah jadi manusia yang haus diterima. Mulai nurunin standar, ngilangin boundaries, overgiving, terlalu available sampai takut ngomong jujur cuman karena takut ditinggal. Padahal hubungan yang sehat gak dibangun dari rasa takut. Dan makin lu sibuk maksa diri jadi versi yang orang lain mau, makin capek juga hidup lu. Karena lu bukan lagi dicintai sebagai diri sendiri, tapi sebagai karakter palsu yang lu bikin demi bikin orang stay. Ngehe nggak sih? Makanya penting banget buat ngerti kalau jadi baik itu bagus, tapi jangan sampai jadi bego. Jangan sampai semua orang bisa akses lu seenaknya cuma karena lu takut dibilang egois. Karena orang yang beneran sayang sama lu nggak bakal pergi cuma gara-gara lu punya standar, punya batasan, atau punya kebutuhan sendiri. Justru mereka respect karena lu tahu value diri kamu. Dan inget ya, hubungan itu bukan soal siapa yang paling ngemis buat dipilih, tapi siapa yang cukup dewasa buat tetap jadi dirinya sendiri, meskipun ada risiko nggak disukai semua orang. Karena percaya deh, lebih baik ditolak karena jadi diri sendiri, daripada diterima karena jadi orang palsu. Jadi setelah ini, coba tanya ke diri lu sendiri. Selama ini gue beneran jadi diri gue? Atau cuma jadi versi yang paling gampang disukai orang? Karena kadang, jawaban dari pertanyaan itu yang akhirnya nentuin kenapa hubungan lu selalu capek dan gak pernah tenang. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman sekalian, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.